Salam sejahtera saudara-saudari, bertemu kembali kita dalam ruangan Roti Hidup. Misi ilahi buat keluarga. Apakah misi ilahi buat keluarga pada zaman ini? Hari ini kita ingin melihat kepada surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-16. 3 ayat. Ayat-ayat ini saya lihat mengandungi misi ilahi buat keluarga. Kalau sebelum ini saya melihatnya sebagai message kepada jemaat di gereja. Tapi kali ini merupakan message kepada sebuah keluarga. Kelompok kecil yang dinamakan keluarga. Yang pertama, kehendak Tuhan, kehendak Allah ialah supaya kita menjadi anak-anak yang tidak lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Yang pertama, supaya kita tidak terombang-ambing, tidak ditipu daya oleh permainan dunia. Yang kedua, ayat yang ke-15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Yang kedua, ialah hidup yang berpegang teguh kepada kebenaran di dalam Kristus. Dan yang ketiga, ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jika sebelum ini kita melihat ini sebagai pertumbuhan jemaat di dalam sebuah gereja, sebuah kelompok keluarga, banyak keluarga dalam sebuah gereja, dalam sebuah jemaat. Tapi kali ini panggilan ini, misi ilahi ini ditujukan kepada sebuah keluarga. Bahwa setiap daripada anggotanya, setiap daripada anggota keluarga kita akan bertumbuh. Ya. Bertumbuh, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Haleluya, puji Tuhan. Yang pertama, tidak lagi terombang-ambing, maksudnya teguh, kukuh. Yang kedua, berpegang teguh kepada kebenaran. Yang ketiga, supaya bertumbuh. Jadi bertumbuh menjadi apa? Disinilah peranan kita sebagai ibu ataupun bapa, sebagai pembimbing dalam keluarga. Kalau sebelum ini peranan ini dilihat sebagai peranan gembala-gembala gereja, peranan sebagai ketua-ketua sebuah sidang, pastor-pastor, tapi kali ini panggilan ini untuk membentuk keluarga, anggota yang seperti yang Tuhan mau adalah di bahu kita sebagai ibu dan bapa. Kalau kita baca ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-11, dan ialah Tuhanlah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Kita begitu giat membangun dalam sebuah gereja. Tapi kali ini panggilan ini untuk dibangunkan rasul-rasul itu dalam kalangan keluarga. Rasul-rasul yang akan membawa kegerakan, yang akan membina gereja, membina jemaat, membina sebuah pertubuhan ataupun sebuah persekutuan manusia yang dimuridkan, yang dibimbing, yang sentiasa bertumbuh. Kemudian nabi-nabi, orang-orang yang dipanggil untuk menyampaikan amanat dari Tuhan. Sama ada teguran ataupun pesanan tentang apa yang akan terjadi pada masa hadapan. Ataupun mungkin message pelepasan. Janji-janji dari Tuhan. Ataupun pemberita Injil, pemberita kabar baik. Yang akan membawa pelepasan. Yang akan membawa kegembiraan dan sukacita. Yaitu orang-orang yang mungkinnya adalah gembala ataupun pembimbing-pembimbing, penjaga-penjaga, perawat-perawat, pendoa-pendoa, atau pengajar-pengajar. Orang-orang yang akan membawa
ilmu pengetahuan, menyampaikan sehingga yang tidak berpengetahuan akan menjadi bijaksana untuk sebuah community, untuk sebuah negara. Jadi ini semua bermula di dalam keluarga. Saya sedang merasakan bahwa message ilahi ini bukan lagi buat gereja secara besarnya, secara umum, tetapi khusus kepada keluarga. Tergantung kepada ibu, bapa, untuk menangkap message ini bagi keluarganya. Jadi di sini saudara tersimpanlah cabaran kita. Namun Paulus sebelum menyatakan hal ini, message ilahi ini kepada gereja di Efesus, kepada jemaat di Efesus, dia terlebih dahulu mengatakan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang pertama, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Haleluya. Jadi untuk menjadikan misi ilahi ini sebuah kenyataan di dalam keluarga kita, kita hendaklah hidup sesuai, hidup berpadanan dengan panggilan itu. Dan bagaimana caranya saudara untuk hidup berpadanan dengan panggilan kita itu? Sebagai pembentuk, sebagai pembangkit para nabi, sebagai pembangkit para rasul, sebagai pembangkit pemberita Injil, sebagai pembangkit gembala-gembala, sebagai pembangkit pengajar-pengajar dalam keluarga. Ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Yang pertama, selalu rendah hati dan lemah lembut. Dua hal yang tidak dapat dipisahkan, rendah hati dan lemah lembut. Akhir-akhir ini saya seringkali menerima message ini, teguran ini daripada Roh Tuhan. Supaya merendahkan diri saya di hadapan Tuhan. Message dalam 1 Petrus 5 ayat 6 menggoncangkan saya akhir-akhir ini. Yaitu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, yang perkasa. Supaya engkau ditinggikan pada waktunya. Bahwa Tuhan menolak orang-orang yang tinggi hatinya. Tetapi orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan akan diajarnya. Akan diangkatnya tepat pada waktunya. Tuhan mau dalam kita tidak merasakan diri ini tidak cukup dan tidak mampu untuk memikul peranan dan panggilan itu. Kita datang kepada Tuhan merendahkan diri. Pikulah kuk yang kupasang, kata Yesus. Dan belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut. Amin. Yang kedua, sabar. Tadi rendah hati dan lemah lembut. Kedua, sabar. Sabar di dalam pengajaran kita. Sabar di dalam membimbing anak-anak ini yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena setiap anak kita memiliki tahap kemampuan yang berbeza-beza. Minatnya tidak sama. Kemahirannya sejak azali ataupun gift yang mereka ada tidak sama. Ada yang lambat dalam sesuatu perkara. Ada yang bila ingin belajar musik lambat. Ada yang sejak lahir memang ada karunia itu. Dia akan mudah menguasai. Jadi untuk yang lambat kita perlu bersabar. Kita perlu tahu bila kita harus bersuara. Dan bila harus menutup mulut. Bila harus memperhatikan dan bila harus menegur. Karena firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ketiga. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Kawanan domba dalam sebuah keluarga. Kita dipanggil untuk menjadi teladan. Bukan memerintah. Ini message yang begitu relevan dengan misi ilahi buat keluarga. Message kepada saya. Juga message kepada saudara. Jika di rumah saudara, dalam kehidupan saudara, saudara mempunyai kawanan domba. Dan yang terakhir sekali, yaitu ayat yang sama ya.
Ayat 2, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Bukan kasih itu yang menjadikan membantu, bukan itu saja maksudnya, tetapi ketika membantu, bantulah di dalam kasih. Jadi 3 perkara. Yang pertama, rendah hati dan lemah lembut. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, tunjukkanlah kasih. Amin. Semoga saudara diberkati.